Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang kali ini dia yang datang kembali padamu sebenarnya apa niatannya. Oke, apakah dia serius ingin berbaikan kembali denganmu atau ada niatan tertentu? Oke, kita cari tahu dulu dia ini siapa. Oke, orang ini adalah orang yang pernah membuatmu terluka, ya, dan pernah membuatmu merasakan adanya suatu pilihan yang menggantung atau enggak diberikannya ketidakjelasan oleh dia, sehingga kamu merasa kayak ketergantungan, ya, ketergantungan atau merasa terikat gitu, ya, sehingga kamu selalu berada di hubungan yang toksik bersama si dia. Nah, sekarang kamu kayak udah sadar gitu, ya, kamu udah sadar bahwa kamu harus memilih pilihan yang sehat, kamu harus mencintai dirimu sendiri. Nah, inilah orangnya, orang yang sekarang menyadarkan kamu bahwa kamu harus sehat ya, secara fisik, mental, apalagi emosional, ya, seperti itu. Oke, ternyata orang ini masih sayang kamu, masih cinta sama kamu, masih tertarik sama kamu, sangat-sangat cinta bahkan. Orang ini passion banget sama kamu. Dan gini, orang ini gimana ya aku harus ngomongnya, dia pernah menghadirkan orang lain, ya, dia pernah menghadirkan orang lain selain kamu. Tapi dari sekian banyaknya tuh orang-orang yang orang-orang yang dia jadikan pilihan, tapi mentoknya ke kamu lagi. Kenapa? Karena dia di sini masih cinta sama kamu, ya. Kemudian orang ini orang yang kalau aku lihat orang yang mungkin bisa jadi orang ini belum stabil tapi sedang mencoba menstabilkan diri, atau mungkin orang ini ya sudah stabil lah ya, baik itu secara finansial, emosional, apalagi ya dalam kehidupannya, ya. Dan kalau selama ini dia itu tidak fleksibel, ya, misalkan fleksibel dari waktu, perasaan, atau apapun lah ya, itu pokoknya orang ini nggak fleksibel. Nah, bisa jadi orang ini sedang berusaha untuk membuatnya fleksibel, sedang mencoba untuk stabil, balance, seperti itu ya. Atau mungkin saat ini ketika dia sudah datang tuh dia udah mulai stabil, udah bisa balance di dalam kehidupannya gitu ya. Orang ini ternyata masih suka memantau kamu sampai detik ini, sampai saat ini, ya. Dan dia sudah belajar dari masa lalu, ya, masa lalu. Bisa jadi dia belajar dari masa lalu, ya, ini pilihan, dia banyak menghadirkan pilihan, akhirnya dari banyaknya pilihan yang dia hadirkan di hubungan kalian, akhirnya dia sadar ternyata kamulah pilihan yang membuat dia merasa sehat, kayak gitu. Tuh, orang ini masih sayang kamu, masih suka sama kamu, masih cinta sama kamu, seperti itu ya. Oke, that Ten of Swords.
string, kemudian eight of sword, kemudian queen of sword, after that five of sword. Oke. Kalau death, ya, ini berarti orang ini sudah mendapatkan suatu karma, ya, sudah mendapatkan suatu karma atau dia sedang mengalami suatu karma dari tindakan dia terhadap kamu. Bisa jadi karma itu akibat dari perlakuan dia yang menghadirkan banyak pilihan itu, ya, menghadirkan banyak pilihan atau pernah menyakiti kamu, akhirnya dia mendapatkan karma. Kemudian kalau death ini apa yang dia lakukan itu kayak mau nggak mau harus diakhiri, ya, yaitu bisa kita bilang selingkuh lah, ya. Orang ini pernah selingkuh, pernah menghadirkan pihak lain di antara kalian. Nah, itu harus dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia harus menuju ke hal-hal yang baru, ke hal-hal yang lebih baik, terutama dari hubungan kalian ini. Hubungan ini harus ada perubahannya, hubungan ini harus menuju ke yang lebih baik, ya. Jangan terus-terusan menghadirkan orang ketiga, akhirnya kamu tersakiti lagi, akhirnya berantakan lagi hubungannya. No, jangan lagi seperti itu. Makanya di sini dikeluarkan death. Jadi orang ini sudah mendapatkan karmanya, dia harus berubah, harus ada yang dia tinggalkan untuk hubungan yang lebih baik. Kemudian karena aku lihat di sini masalah tentang perselingkuhan atau sering menghadirkan pihak lain di hubungan kalian ini kayaknya mendarah daging banget, ya. Ini nih selalu terulang terjadinya, ya. Ketika dia bersamamu nggak lama nanti dia menghadirkan pihak lain, akhirnya ketahuan selingkuh, akhirnya kalian berpisah, gitu terus, ya, berulang terus. Akhirnya masalah ini jadi mendarah daging dan tidak ada penyelesaiannya, dan akhirnya keluarlah death, ya. Dia harus meninggalkan kebiasaan lamanya dan berproses menuju hal yang lebih baik, ya. Jadi apapun masalah yang mendarah daging yang dia lakukan terhadap kamu harus dia tinggalkan. Karena di sini juga ada Ten of Sword, ya. Jadi kalau Ten of Sword itu hubungan kalian benar-benar kacau balau. Hubungan kalian ini benar-benar kayak udah di ujung tanduk, udah kayak nggak bisa diselamatin lagi. Nah, ketika dia sudah lihat hubungan ini kok ya makin darurat, emergency banget, ya, sudah sulit untuk bisa bertahan, ya, dia panik, dia ketakutan di sini. Makanya di sini dia segera datang lagi ke kamu untuk memperbaiki hubungan, ya. Aku lihat di sini dia udah udah ketar-ketir gitu, ya, udah ketar-ketir ngelihat bahwa hubungan kalian ini sudah kayak nggak bisa lagi diselamatkan. Dia ketakutan banget kalau ini benar-benar akan menjadi suatu perpisahan yang terakhir untuk kamu dan dia takut banget. Dan ketika kalian kemarin terakhir kali hubungan kalian berakhir, itu dia shock banget. Entah apa yang membuat dia shock, yang membuat dia kaget banget. Entah ini ada perubahan sikap darimu atau perubahan situasi atau apa, ya. Pokoknya bisa jadi ini ada sangkut pautnya dengan dia melihat bahwa hubungan kamu dengan dia benar-benar udah di ujung tanduk. Udah bentar lagi udah benar-benar terlepas dari dia, gitu. Kamu benar-benar terlepas dari dia. Nah, inilah dia yang ngebuat dia shock banget atas perpisahan kalian terakhir kali ini, gitu. Dan strength, ya, berarti yes, orang ini nih cinta banget sama kamu, sayang banget sebenarnya sama kamu, masih sayang, masih cinta banget, bucin bahkan, ya. Terus itu juga orang ini tuh gimana ya, kalau dibilang ada rasa amarah atau benci sama kamu, of course ada. Bahkan rasa cemburu pun ada, ya. Jangan salah, walaupun dia tidak menunjukkan dia benci sama kamu atau dia tidak cemburuan sama kamu, no. Karena ini ada strength, ya. Jujur sebenarnya dia juga ada rasa amarah, dia juga ada rasa kesal sama kamu, tapi dia juga ada rasa cemburu, ya. Ada rasa cemburu. Bahkan ini emosi dia sangat kuat loh sebenarnya, ya.
Makanya dia berani selingkuh, berani pergi dari kamu. Nah, mungkin inilah ya, sikap dia yang seperti inilah yang membuat akhirnya hubungan kalian di ujung tanduk, karena dia tidak mau mengalah, karena dia egois, karena dia gengsian. Nah, seperti itu. Jadi aku lihat kali ini dia ini pengen kok untuk memperkuat lagi hubungan dengan kamu. Kalau aku lihat ya, dia pengen banget meminta kesempatan ya, untuk apa ya, untuk gimana sih harus ngomongnya ya, untuk berempati ya, agar kamu dapat membantu dia lebih memahami keinginan dan kecemasan si dia ini terhadap dirinya sendiri. Jadi entah apa nih ya, di dalam pribadi dia ini ada kerasa ketakutan ya, bukan hanya sekedar ketakutan kehilangan kamu. Jadi ada sesuatu juga nih ya, yang mungkin belum dia bisa belum bisa dia handle rasa ketakutan ini, atau mungkin bahkan belum sama sekali kamu tahu ya. Mungkin sebagian dari kalian mungkin udah ada yang tahu, atau sebagian kalian ada yang belum tahu. Bisa jadi misal tentang finansial kayak gitu ya, finansial dia belum baik-baik saja, jadi dia ketakutan, takut kamu nanti ilfeel. Mungkin tentang karir dia nggak sebagus itu, takut kamu nanti nggak mau menerima dia, seperti itu ya. Jadi ada masalah pribadi yang ngebuat dia sebenarnya di dalam hati dia tuh kayak insecure sama kamu kayak gitu. Jadi dia berharap kamu bisa memaklumi dia gitu dengan ketakutan dan kecemasan dia ini. Terus juga aku lihat di sini kan kalian ini kemarin abis pisah ya, entah ini adanya suatu pertengkaran ataupun tidak ya, tapi kalian berakhir lah hubungannya. Karena orang ini masih cinta banget sama kamu ya, makanya dia di sini itu nggak mau terburu-buru untuk memaksakan kehendak dia agar kamu tetap bersama dia. Apalagi di sini dia kan pernah berbuat salah ya, jadi dia ini juga nggak mau ngebuat kamu terkekang dengan keinginan dia. Terus itu juga mungkin memang sifatnya itu lambat kalau dalam bertindak atau mengambil keputusan. Jadi ya hubungan kalian ribet ya, lemot gitu. Oke, tapi sebenarnya ini kayak ya mungkin karena ada keinsecurean di dalam diri dia, makanya dia itu juga nggak bisa satset ke kamu. Nah, di sini juga dia kan ada strength ya. Sebenarnya orang ini tuh kalau dibilang kepercayaan diri, ya dia ada kepercayaan diri, tidak selemah itu. Cuman ketika dengan kamu tuh dia tidak mau ceroboh ya, dia tidak mau ceroboh. Jadi kalau misalkan kemarin kalian lagi marahan ya, lagi berantem atau ya lagi ada rasa amarah di sini, dia akan menunggu kamu sampai kamu selesai dengan amarahmu. Jadi dia tidak akan memaksakan kehendak dia akan pelan-pelan ke arah kamu, tapi menunggu sampai amarahmu benar-benar reda kayak gitu. Jangan sampai nanti ketika kamu lagi emosi terus dia tiba-tiba memaksakan kehendak dia, kamu harus menerima dia atau gimana ya, akhirnya kalian bertengkar. No, dia tidak mau seperti itu kayak gitu. Jadi di sini dia harus menghandle emosi dia, dan dia juga harus bisa berempati atas sikapmu kayak gitu. Kalau memang kamu masih marah ya oke, dia akan tunggu seperti itu. Eight of Swords ya, jadi ini ada pertanda baik ya. Kalau memang selama ini hubungan kalian itu toksik banget, kemudian adanya pengekangan di hubungan kalian, pokoknya ada suatu
di hubungan kalian yang akhirnya itu ngerasa nggak nyaman satu sama lain, maka ini akan dia tinggalkan gitu ya. Dia akan meninggalkan hal-hal yang membuat hubungan kalian jadi toksik, membuat hubungan kalian jadi nggak nyaman seperti itu akan dia tinggalkan. Jika memang harus berpisah dulu ya maka dia akan berpisah seperti itu. Makanya di sini ketika dia kemarin selingkuh ya, kalian akhirnya dipisahkan karena ini Eight of Swords ya, ini menyakitkan. Nah dari Eight of Swords-nya ini maka nanti dari apapun rasa sakit, kekecewaan, kecemasan yang telah kalian lakukan itu akan ada perubahan yang lebih baik seperti itu. Jadi Eight of Swords sama Death ini beriringan ya, dan artinya juga sama. Jadi kuat banget, kalian memang harus diakhiri dulu hubungannya untuk menghilangkan kecemasan, ketakutan, hubungan yang toksik, hubungan yang tidak nyaman, hubungan yang gak sehat lagi gitu ya. Jadi kalian harus menghilangkan itu dulu, terutama si dia ya, dan itu juga untuk menimbulkan adanya perilaku yang lebih baik gitu. Dan aku lihat nampaknya kamu ini berdealing dengan orang yang sudah menikah ya, entah ini janda ataupun duda. Nah kalau seperti ini ya, aku lihat sebenarnya orang ini juga nggak ada niatan untuk mengekang kamu atau mengikat kamu tanpa adanya suatu komitmen. Jadi kalau misalkan kamu di dalam proses hubungan kamu dengan dia ini menyulitkan, kan aku lihat putus nyambung nih hubungan kalian, tapi di saat kalau di tengah-tengah proses dari hubungan kalian ini ada orang yang lebih baik dari dia, maka dia akan membebaskan kamu, dia akan mempersilahkan kamu untuk memilih orang itu. Kalau misalkan di sini kalian belum menikah ya, tapi aku lihat di sini kalian memang berdealing dengan orang yang sudah menikah, dan ini entah janda ataupun duda. Dan kalau misalkan kalian belum menikah dengan orang ini, dia membebaskan kamu, silahkan pilih pilihanmu. Dia tidak mau mengontrol kamu, dia tidak mau mengekang kamu harus dengan si dia, harus jadian dengan si dia, tidak gitu. Kalau misalkan di tengah jalan ini kalian bertemu dengan orang yang lebih baik dari dia, baik itu secara fisik, secara emosional, secara finansial, ataupun apapun ya, itu lebih baik dari si dia, silahkan. Dia mempersilahkan itu kok ya, dia tidak mengekang kamu, silahkan untuk kamu pilih orang itu kayak gitu. Nah kalau aku lihat di sini orang ini memang juga punya sifat yang dia ini gimana ya harus ngomongnya, orang ini tuh punya sifat yang pemilih ya, pemilih dari pemilih kalau dalam pasangan gitu. Dia maunya pasangan yang sesuai dengan kriteria dia, dia nggak mau asal-asalan cari pasangan. Mungkin bisa jadi dia ini pengennya punya pasangan yang cantik atau ganteng, good looking, kaya raya, berasal dari keluarga yang baik-baik, bla bla bla, banyak lah ya. Nah seperti itu. Terus itu juga dia ini tidak mau ikut campur dengan urusan pribadi pasangan. Misal gini, kamu punya pekerjaan nih, dan kamu itu lagi sibuk sama pekerjaan kamu, akhirnya dia tuh sering banget tidak komunikasi dengan kamu. Dia akan membiarkan kamu, maksudnya itu dia akan memberikan kamu ruang kayak gitu ya. Dia akan memberikan ruang ke kamu untuk ya silakan fokus dengan pekerjaanmu gitu. Dia tidak akan mengekang kamu gitu, dia tidak akan mengekang kamu ya. Silakan selesaikan dengan urusanmu, karena dia pun seperti itu, dia mau juga seperti itu. Ketika dia sibuk dengan pekerjaannya, jangan kamu ganggu kayak gitu ya. Terus juga orang ini tuh ya, jeleknya si dia ini ya, dia walaupun kamu ajak komitmen, orangnya itu pengen selalu terlihat lajang ya. Dia pengen selalu terlihat single. Dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia ini sudah berpasangan atau sudah berkomitmen. Itulah jeleknya dia gitu.
ya. Jadi kamu mungkin akan sulit untuk menjalin hubungan dengan orang ini. Kamu kayaknya butuh kesabaran yang ekstra untuk orang ini gitu, karena ya itu tadi, dia punya sifat yang walaupun kalian nantinya berkomitmen, dia pengennya selalu terlihat lajang ya. Jadi kamu butuh menjadi orang yang lebih bijaksana ya, lebih bijaksana dan lebih kuat sih secara mental, batin ya. Karena gimana ya namanya, orang yang seperti ini, orang udah berkomitmen aja dia pengennya selalu terlihat single gitu loh. Kamu mungkin akan tekanan batin banget sama orang ini, kamu akan kesulitan banget untuk menjalani hubungan sama orang ini, seperti itu ya. Tapi kalau aku lihat di sini ada Five of Swords. Kali ini dia di sini datang lagi untuk datang lagi ke kamu. Memang niatan dia di sini baik ya. Dia ini ingin belajar bernegosiasi dan mengakhiri beberapa pertengkaran atau perselisihan atau masalah di antara kalian ya. Dan dia pengen banget untuk mengatasi rintangan dari hubungan kalian, apapun itu, entah rintangan dari persetujuan keluarga atau orang tua, atau mungkin dari jarak, atau apa dari perbedaan-perbedaan kalian. Dia pengen mengatasi rintangan-rintangan itu bersama kamu. Dan kali ini dia datang, dia pengen belajar untuk berkomunikasi satu sama lain dengan kamu, melepaskan masalah-masalah, perselisihan, pertengkaran di antara kamu. Tapi perlu diingat ya, kalau Five of Swords-nya reverse ini apa namanya, perdamaian abadi ya, perdamaian abadi di hubungan kalian ini harus melibatkan upaya dari kedua belah pihak ya. Perbaikan dari hubungan kalian ini memang harus dari kedua belah pihak yang mau sama-sama menyetujui, sama-sama mau bekerja sama kayak gitu ya. Karena gini, kalau misalkan di antara kalian ada yang masih kembali ke kebiasaan yang lama ya, kalau misalkan dia tentang ya selingkuh itu, kalau kamu misalkan apa, misalkan kamu fokus pada pekerjaan kayak gitu ya, misal kamu hanya fokus pada pekerjaan, akhirnya kan di sini sama-sama cuek ya, ya itu apa ya, itu justru akan menjadi gangguan yang total, dan dalam komunikasi kalian ya kalian akan menyerah dan ya akan terus-terusan merasa kesulitan dalam hubungan kalian, dan ini nggak akan terjalin dengan baik, nggak akan adanya apa itu namanya perbaikan lagi, nggak akan ada baik-baiknya nih hubungan gitu ya, nggak akan ada selesai-selesainya, pasti gini-gini terus, gini-gini lagi gitu ya kalau aku lihat di sini. Jadi memang harus adanya satu sama lain dari kalian ya, harus sama-sama untuk berupaya dalam hubungan ini. Harus cobalah untuk saling setia, saling jujur, saling terbuka ya. Jangan ada lagi penghinaan, jangan lagi ada rasa balas dendam, ingin balas dendam, ataupun jangan lagi ada rasa bersalah ataupun penyesalan ya. Sebaiknya kalian harus memberikan perhatian dan apa ya, perhatian lah ya, harus memberikan perhatian satu sama lain, harus sama-sama mau memperbaiki hubungan ini satu sama lain gitu ya. Jangan lagi ada kebencian di antara kalian. Itu sih kalau aku lihat dari kartu ini. Jadi ini kartu peringatan ya, peringatan bahaya banget dalam hubungan ini jika hubungan kalian memang udah nggak sehat gitu. Kalau memang kalian sama-sama masih mau untuk memperbaiki hubungan ya silahkan kayak gitu. Tapi jangan lagi ada niatan untuk balas dendam, atau masih ada rasa amarah, benci, atau everything yang sifatnya negatif. Jangan lagi. Harus ada kedua belah pihak, dari kedua belah pihak yang sama-sama sadar gitu ya, memang pengen serius untuk memperbaiki hubungan gitu. Jadi kalau aku lihat niatan apa sih kali ini dia datang, dia memang serius pengen memperbaiki hubungan dari kamu, tapi harus dari kamunya juga mau sama-sama memperbaiki hubungan dengan dia
kayak gitu. Dan jangan lagi ada yang kembali ke kebiasaan yang lama, apapun itu kebiasaan lama dia, misalkan ya itu tentang perselingkuhan, jangan lagi selingkuh. Kamu yang sibuk kerja, jangan lagi terlalu sibuk. Boleh kerja, silakan kerja, tapi tetap membagi waktu untuk satu sama lain gitu ya, dan sama-sama mau usaha, sama-sama mau berjuang dengan hubungan ini. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Inilah niatan dia datang lagi kepada kamu. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Dan untuk zodiak paling kuat di sini ada Scorpio dan Leo. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaannya memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.